Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini pelajaran kita fikih. Yang lalu telah kita pelajari cara mandi besar yang disampaikan oleh istri Rasulullah SAW Aisyah, dan juga disampaikan oleh istri beliau Maimunah radhiyallahu anhuma. Yang keduanya berbeda. Dan terakhir kemarin ada pertanyaan, ketika berbeda mana yang kita ikuti, hadis Aisyah atau hadis Maimunah? Maka jawabnya bisa diamalkan keduanya. Dan itu menjadi kaidah di dalam kita beragama. Apabila ada dua dalil atau lebih yang sahih, maka itu bisa diamalkan semuanya, agar sunnah tetap terjaga, diamalkan semuanya. Dalam rangka untuk lebih mencocoki yang namanya ittiba, tidak milih-milih tapi mengikuti Rasul secara sempurna. Sebelum kita lanjut di hadis ke-35, sedikit saya bacakan tafsir surat Ali Imran ayat 31 berkaitan dengan banyaknya atau hampir setiap orang mengaku cinta kepada Allah. Itu pengakuan. Pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah, baik dari Yahudi, Nasrani maupun Muslimin, itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditantang kebenarannya, kejujurannya. Bukan hanya pengakuan. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad atau sampaikan Muhammad pada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah. "Yuhibbukumullahu," maka Allah akan mencintai kalian. Ini buahnya ya. Buah apa? Mencintai, mengikuti Rasul. Jadi fattabi'uni itu artinya ikuti aku. Yang ikut namanya ittiba, mengikuti. Buah dari mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, kata Allah, "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena dia sudah dicintai oleh Allah, tentu orang yang dicintai oleh Allah akan diampuni. Wallahu ghafurun rahimun. Allah itu Maha Pengampun. Ini pembersihan, sehingga kalau sudah bersih dia tidak berhak lagi masuk neraka. Rahimun, ini yang diinginkan oleh setiap manusia, yaitu sampai ke surga. Orang sampai ke surga karena dirahmati oleh Allah. Rahmat Allah itu buah dari nama Allah, yaitu Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Wahadhil ayatu, ayat ini, fiha wujubu mahabbatillahi, ayat ini menerangkan wajibnya
setiap manusia itu mencintai Allah. Jadi mencintai Allah itu hukumnya wajib. Bagaimana caranya? Dengan cara mengenal Allah. Kata orang Jawa, tidak kenal, tidak sayang. Tidak kenal, tidak akan cinta. Dan itu benar bahwa orang tidak akan cinta kalau kalau nggak kenal. Walaupun sales itu kan dalam rangka mengenalkan barang. Untuk apa? Memunculkan ketertarikan, memunculkan kecintaan. Siapa orang yang cinta kepada Allah? Hanya orang yang kenal dengan Allah, yang disebut ma'rifatullah. Artinya untuk memunculkan kecintaan, setiap muslim memang harus mempelajari Allah. Di mana Allah terangkan dirinya di Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu sudah cukup. Nah, bahkan dengan kecintaan kepada Allah itulah manusia mencapai ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kata Rasul. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, orang itu akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu kebahagiaan hati, ketenangan jiwa. Dan itu tentu keinginan setiap insan, manusia. Dan kecintaan ketenangan hati, ketenangan jiwa dengan mencintai Allah, itu yang disebut dengan surga dunia. Sampai kata Syekhul Islam, seorang tidak akan bisa masuk surga akhirat sebelum masuk surga dunia. Apa surga dunia? Mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, tentu kecintaan pada dirinya itu mengikuti kecintaannya Allah, mengikuti kecintaan Allah. Itu yang disebut dengan di hadis lain Rasul mengatakan, man ahabba lillah. Barang siapa cinta karena Allah, kecintaannya itu mengikuti kecintaan Allah. Apa yang dicintai Allah dari kita? Beriman, bertakwa, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga siapa orang yang paling tinggi kecintaan, bagaimana melihat orang cinta kepada Allah? Dilihat dari ibadahnya. Semakin cinta, semakin taat menjalankan ibadah. Dan ibadahnya pun karena cinta kepada Allah. Karena kenal dengan Allah, betapa Allah Maha Rahim tadi. Betapa kenikmatan Allah itu selalu pada diri kita. Itu muncul kecintaan dalam hati. Sehingga beribadahnya, berdirinya ketika sholat itu karena cinta. Bukan karena takut disiksa, bukan karena takut dimasukkan neraka. Ya itu baik, tapi yang lebih tinggi itu kalau ibadah kepada Allah itu dengan cinta. Sehingga kalau namanya cinta yang sering kita bahas, dia berat untuk berpisah dengan yang dicintai. Sampai Rasul bengkak kan kakinya. Kenapa? Saking asyiknya. Asyik bermunajat bahasa kita. Bahasa Arabnya itu munajat. Bahasa kita itu mungkin cengkrama dengan Allah. Karena setiap ayat dibaca, itu muncul satu kecintaan. Ketika ayat kedua, nambah kecintaannya. Ayat ketiga, tambah lagi kecintaannya. Semakin banyak ayat dibaca, semakin cinta. Sehingga dia berat berpisah. Nah, kenapa kita enggak seperti itu? Karena kita kurang. Kenalnya dengan Allah itu kurang. Nah, wa alamatuha, tanda orang yang cinta kepada Allah. Saya ulang ya. Jadi ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 ini menerangkan wajibnya mencintai Allah. Wajibnya cinta kepada Allah. Di samping kita mempelajari Allah lewat pelajaran tentang akidah,
Sampai ada kitab namanya Al-Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna. Di sana dibahas nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ada kitab Al-Aqidah Wasitiyah. Nah, maka dengan beribadah kepada Allah karena cinta ini semakin tinggi kecintaan. Siapa yang paling semangat beribadah adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin semangat beribadah, semakin cemburu pada dirinya jangan sampai ditinggal oleh yang dicintai. Wa alamatuha, tanda orang yang cinta kepada Allah, wa natijatuha, dan buah cinta kepada Allah, wa samaratiha, dan buah. Natijah itu hasil, samar itu buah. Faqala, jadi ayat ini menerangkan wajibnya cinta kepada Allah, menerangkan tanda orang yang cinta kepada Allah, menerangkan hasil orang yang cinta kepada Allah dunia akhirat, dan menerangkan ayat ini buah orang yang cinta kepada Allah. Faqala, maka Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, ai idda'aitum, apabila kalian mengaku, hadhil martabatul aliyatu, kalau kalian mengaku memiliki sifat yang sangat tinggi ini. Jadi derajat tertinggi itu memang cinta kepada Allah, ibadah karena cinta kepada Allah itu derajat tertinggi. Warrutbatul lati laisa fawquha, dan derajat ini, derajat cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, itu derajat yang tidak ada lagi di atasnya. Ini derajat tertinggi. Muqarrabun istilahnya, muqarrabun orang yang dekat kepada Allah. Karena Rasulullah mengajari doa, di samping kita belajar, terus mempelajari tentang Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam kitab-kitab yang membahas tentang Allah. Kita juga diajari doa oleh Rasul, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang engkau cintai. Para malaikat, para rasul, para nabi. Karena kalau kita mencintai para rasul, mencintai para nabi, mencintai sahabat, Rasul mengatakan yuhzarun nasu ma'aman ahabba. Allah akan bangkitkan manusia itu bersama yang dicintai. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang kau cintai. Wa hubbal amali allati wa hubbal amali allati yadullu ala hubbik, dan mencintai kecintaan kepada amalan yang menyebabkan engkau cinta kepadamu. Di antaranya sholat, taklim. Ini kan amalan-amalan yang menyebabkan Allah mencintai diri kita dan menyebabkan diri kita cinta kepada Allah. Maka derajat ini merupakan derajat tertinggi. Ternyata banyak, bahkan hampir mungkin semua orang mengaku cinta kepada Allah. Nah, fala yakfi fiha mujarratud da'awa. Maka pengakuan itu tidak cukup. Ya, pengakuan sekedar atau sekedar pengakuan itu tidak cukup. Belum tentu benar. Belum tentu diterima. Belum tentu baik. Bal la budda minas sidqi fiha. Bahkan harus jujur, harus benar di dalam apa? Pengakuannya. Wa alamatu sidqi, dan tanda kejujurannya, tanda kebenaran bahwa orang itu benar-benar mencintai Allah, ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda bahwa orang itu
mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, karena kita menyaksikan semua muslimin ngaku cinta kepada Allah, tapi berani merubah-rubah ajaran Rasul, yang dikurangi, yang ditambahi, yang dirubah-rubah. Nah, itu tidak jujur pengakuannya. Ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah menambah-nambah, merubah-rubah. Nah, bahkan nanti di padang mahsyar Rasul mengatakan ketika mendekati telaga, Rasul punya telaga di padang mahsyar. Kemudian ana faradtukum alal haudi, kata Rasul, aku mendahului kalian mendapati haud, telaga. Barang siapa yang minum di telaga itu tidak akan haus selamanya. Padahal manusia kondisi kehausan. Maka manusia berbondong-bondong ke sana. Tetapi Rasul melihat ada orang kok malah diusir dari telaga itu. Diusir dari telaga itu, kemudian Rasul mengatakan, Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Allah, itu umatku. Loh, Rasul tahu dari mana? Dari bekas wudhunya, dari bekas sholatnya. Nah, tapi kok malah diusir? Nah, itu kemudian dikatakan oleh Allah, Innaka la tadri, sesungguhnya engkau enggak tahu, ma ahdatsu ba'daka, perbuatan mereka suka merubah-rubah, suka menambah-nambah setelah engkau. Dari situ maka di sini kita pelajari, walaupun cuma cara mandi besar, wudu atau sholat, sebisa-bisanya kita tidak merubah dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan mengusap telinga 1 kali. Oh, gak serak, ditambahi sampai 3 kali. Rasulullah mencontohkan mengusap rambut, kepala, itu 1 kali. Mengusap kepala, ditambah-tambahi, kurang serak. Nah, jadi seraknya itu kalau sudah merubah-rubah ajaran Rasulullah. Itu bukan ittiba namanya. Nah, Rasul mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang beramal tanpa yang dicontohkan oleh kami, itu tertolak. Maka sekali lagi, ayat ini menerangkan tanda orang yang jujur mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah, yang disebut dengan ittiba. Fi jami'i ahwalihi, dalam segala keadaannya. Fi aqwalihi, ucapannya. Bagaimana ucapannya Rasulullah ada diterangkan di dalam kitab-kitab hadis. Ada Imam At-Tirmidzi rahimahullah punya kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Beliau tulis bagaimana Rasul bicara, bagaimana Rasul berjalan, bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasul duduk, bagaimana Rasul makan, dan seterusnya sampai bersisir. Rasulullah lengkap hadisnya di situ. Cara duduknya ketika makan, semua lengkap. Dan Allah cuma merintahkan, wa ma atakumur rasulu fahudhu. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, ikuti. Dan kalau tidak mengikuti Rasul, itu namanya maksiat. Dan ancamannya berat, banyak. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan ancaman orang yang tidak mencontoh, tidak mengikuti Rasulullah. Wa may ya'sillaha war rasula, wa may ya'sillaha war rasula, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah, fa ulaika fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam, khalidina fiha. Apa artinya? Kekal. Anggapnya berat. Jadi jangan srek itu jadi ukuran. Tapi apa? Sunnahnya itu bagaimana? Dalilnya itu gimana? Nah, membasuh wajah 3 kali, 2 kali. Nah, itu hadis-hadis yang telah kita bahas.
Fi aqwalihi wa af'alihi, perbuatannya, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan kesehariannya bagaimana. Fi usuliddin, dalam dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Fi dhahiri, baik secara zahir, wal batini, maupun secara batin. Sebisa-bisanya kita mencontoh Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Semakin kita bahas ini, semakin kita ini merasa jauh. Gimana ya Rasulullah dalam ini dan itu? Ya, artinya kita memang harus banyak belajar. Kalau akhlak, kitab apa yang harus kita pelajari? Ada kitab Riyadhus Shalihin. Itu disarankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kalau belajar akhlak, kitab itu Riyadhus Shalihin, lengkap sekali. Bahkan ayat-ayat dan hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Atau kitab juga karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kitab Adabul Mufrad. Nah, baik secara zahir maupun batin. Bagaimana zahirnya, bagaimana batinnya, tentu kita butuh pelajaran hadis. Nah, faman ittaba'ar rasula, barang siapa mengikuti Rasul, mencontoh Rasul tadi, perkataannya, perbuatannya dalam seluruhnya, zahir dan batin, dalla ala sidqi da'wahu. Ini menunjukkan jujurnya pengakuannya, benarnya pengakuannya. Mengaku apa? Mahabbatallahi ta'ala, mengaku cinta kepada Allah. Nah, ada kelompok ingkarus sunnah ya. Apa itu? Ingkarus sunnah itu kelompok mencukupkan diri dengan Al-Quran, tidak butuh sunnah. Nah, pernah suatu tahun sekitar 2007 di Lumajang, waktu itu saya di Lumajang, ada orang sholat tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Sama ibu-ibu di kampung, dilihat nggak ada jenazahnya, tapi dikira sholat jenazah. Apa ini? Ternyata ada dokter Andes, insinyur kumpul, itu tadi. Kan tidak ada sujud, ruku di dalam Al-Quran itu kan tidak ada. Jadi ini kan sholatnya takbir aja. Nah, mereka takbir, mana dalil ayat takbir? Takbiratul angkat tangan, sejajarnya kan tidak ada juga. Nah, wahabbullahu wa ghafarahu lahu dzambahu. Maka kalau orang itu benar-benar jujur di dalam pengakuannya dan jujur dengan benar-benar mencontoh Rasulullah, buahnya, hasilnya, Allah akan mencintainya. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi tadi ketika masalah wudu contohnya, ada orang kampung datang pada Rasulullah minta ajari wudu. Kemudian oleh Rasul diajarkan wudu yang benar. Wajah 3 kali, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, kepala dan telinga 1 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, hadzal wudu, beginilah wudu yang benar. Faman zada ala dzalik, barang siapa yang menambah dari wuduku ini, faqad zalama, sungguh dia telah berbuat zalim, wa ta'adda, melampaui batas, wa asa'a, dan berbuat jelek. Bukan dipuji yang menambah-nambah. Nah, juga kata Rasulullah SAW, kalau waman tawadda'a ka wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan dihapus dosa-dosanya. Jadi kalau wudunya enggak benar, enggak seperti yang dicontohkan Rasul, ya enggak didapatkan ini pengampunan dosa. Dan itu berarti dia kurang jujur di dalam mengaku cinta kepada Allah.
Wa rahimahu, dan Allah akan merahmati. Ini buah berikutnya. Buah mencinta mengikuti Rasulullah. Wasaddadahu atau wasadadahu wasadadahu, sadat itu artinya tepat. Biasanya para ulama mencontohkan kalau orang mana itu ada titik yang dituju, yang diarah. Ketika tepat kepada sasarannya itu bahasa Arabnya sadat. Dan ini perintah Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, saddidu. Saddidu itu maksudnya tepatkan ke titiknya itu. Maksudnya ya di dalam kita mencontoh Rasul tepat, cocok kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW dalam segalanya. Kata Rasul SAW kepada Ali, saddidu waqaribu. Waqaribu artinya mendekat. Artinya kalau nggak pas titiknya, minimal itu dekat. Waqaribu. Nah. Fi jami'i harakatihi. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, akan menepatkan. Tentu setiap kita ingin seperti ini, ingin tepat, cocok, persis dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Setiap kita kan seperti itu karena keinginan kita, ibadah kita itu makbul, diterima, bermanfaat. Nah, dan itu bukan dari perasaan. Menurut saya, perasaan saya itu bukan makanan. Agama ini dari Allah. Kok perasaan? Nah, bukan dari akal manusia, bukan hasil seminar, bukan hasil sidang. Agama itu dari Allah. Diajarkan Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan di dalam beragama, dicocokkan kepada agama Rasulullah SAW fi jami'i harakatihi, ya, buah dari mengikuti Rasul, dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan dalam semua harokatnya. Harokat itu gerakannya. Dan Al-Quran membahas, hadis juga membahas harokatnya, gerakan Rasul itu mulai dari berdiri, berjalan, duduk, tidur, itu kan gerak. Nah, wasakanatihi, dan diamnya. Diamnya pun, diamnya Rasul bagaimana? Nah, itu kalau kita bahas tentang sifat ahlul Quran. Yang kemarin kita bahas sifatnya sahibul Quran. Nah, kenapa disebut sahibul Quran? Karena semua mencocoki Al-Quran. Al-Quran itu menyampaikan, mengajarkan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Al-Quran itu mengajari. Nah, itu bisa ke sana dengan rahmah, dengan taufik dari Allah. Wa man lam yattabi'ir rasula, barang siapa yang beragama tidak mengikuti Rasul, tidak ittiba, falaisa muhibban lillahi ta'ala, maka dia bukan orang yang cinta kepada Allah. Nah, cinta siapa itu? Cinta nafsunya. Ketika disampaikan ini tidak dicontohkan oleh Rasul. Walaupun banyak, makanya orang kata para ulama, al-iqtisadu fis sunnah, jenengan beragama itu sederhana di dalam mengikuti Rasul, khairun, jauh lebih baik daripada min ijtihadin fil bid'ah, daripada semangat tapi nggak ada dalilnya. Kalau diajak ta'lim itu berat, tapi kalau ajak acara yang nggak ada dalilnya, wow, seminggu sebelumnya sudah disiapkan, bajunya dicuci, disetrika, pakai minyak wangi. Ada apa ini? Ada acara. Nah, acaranya
Nggak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu disebut acara zikrullah atau apa tadi? Majalisul zikir, ya. Riyadus Shalihin, apa Riyadus Shalihin? Riyadus Shalihin. Riyadul Jannah, ya. Kalau kita melihat hadis Riyadul Jannah itu majelis ilmu seperti ini, itu Riyadul Jannah. Apa artinya Riyadul Jannah? Taman surga. Karena kata Rasulullah, orang yang hadir di majelis ilmu membahas ayat-ayat Allah, Allah akan menurunkan rahmah. Malaikat juga turun. Wa anzalallahu sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Di mana itu? Majelis ilmu. Di luar, di lainnya, majelis lainnya nggak ada. Nah, li'anna mahabbatahu lillah, karena barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, tujibu lahu ittiba'u rasulihi. Karena orang yang mengaku cinta kepada Allah pasti akan bangkit di hatinya untuk mengikuti Rasulnya. Karena Rasul itu orang yang dicintai Allah. Tentu kalau kita ngaku cinta pada Allah, mencontoh Rasulnya. Faman lam yujad dzalika, barang siapa yang tidak ada padanya, tidak ikut Rasulullah, dalla ala adamiha, menunjukkan dia bohong. Yang ngaku cinta kepada Allah itu bohong. Wa annahu kadzibun, dia itu dusta. Ngaku cinta kepada Allah, di dalam beragama ngaku cinta kepada Allah, tapi beragama tidak mengikuti Rasulullah. In idda'aha, sekalipun mereka mengaku, pengakuan sekedar pengakuan itu kedustaan. Ma'annaha ala takdiri wujudiha ghairu nafi'atin biduni syurutiha. Karena sekedar mengaku saja tanpa ada bukti itu ghairu nafi'atin, tidak akan bermanfaat. Oh, saya juga cinta Allah. Loh, kok nggak ngikuti Rasul? Tapi saya cinta pada Allah. Nggak ada wujudnya, nggak ada wujud buktinya, itu kadzibun, dusta, dan pengakuannya ghairu nafi'atin, tidak bermanfaat. Wa bihadhil ayati, maka dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian, surat apa ini tadi? Ali Imran, ayat berapa Pak Lenter? Nah, alhamdulillah. Kata beliau, dengan ayat ini, Ali Imran ayat 31 ini, yuzan, kamu nimbang, yuzanu jami'ul khalqi, seluruh makhluk, seluruh orang yang ngaku cinta kepada Allah, dilihat ngikuti sunnah enggak. Nah, dalam apanya tadi semuanya, perkataannya, perbuatannya, ibadahnya, akhlaknya, gerakannya, diamnya. Fa'ala hasbi khadzihim, maka tergantung sejauh mana mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita tidak akan bisa mengikuti Rasul tanpa diawali dengan ilmu. Maka yang paling dibutuhkan setiap mukmin, setiap muslim adalah apa? Ilmu. Yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah. Maka tergantung sejauh mana mereka mengikuti Rasul, keimanan mereka dan kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka Allah kepadanya. Jadi semakin kita mencontoh Rasul, menunjukkan kita ini kejujuran mencintai Allah, dan akan dibalas oleh Allah berupa rahmah dan karunia kecintaan Allah padanya. Tadi ayatnya ya, yuhibbukumullah,
yang mengikuti Rasul, Allah akan mencintainya. Kalau sudah Allah cintai, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, ketahui, aku cinta fulan. Nah, aku cinta orang itu. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Maka cintailah dia. Maka malaikat pun, seluruh malaikat mencintai orang itu. Kemudian Allah jadikan manusia di dunia ini mencintai orang yang dicintai Allah. Jadi dicintai siapa? Manusia. Dicintai siapa? Para malaikat. Dicintai Allah Azza wa Jalla. Nah, wa mana qasa min dzalika naqsun, yang kurang di dalam mencontoh Rasul, dia kurang. Nah, ayat ini saya sampaikan agar kita bisa menimbang tadi ya, dengan ayat ini untuk menimbang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi di dalam beragama tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka pengakuannya adalah kedustaan. Nah, pelajaran fikih kita sampai hadis 35. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Anna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar ibnul Khattab qala, berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junubun, apakah boleh kita ini tidur dalam kondisi junub? Qala, Rasul mengatakan, na'am, idza tawaddoa ahadukum falyarqud, apabila di antara kalian junub kemudian berwudu, maka tidurlah. Nah, insyaallah bagaimana hukum orang junub? Bagaimana hukum tidur orang yang sedang junub? Diterangkan di hadis ini, di dalam hadis 35. Untuk bahasanya insyaallah pertemuan berikutnya di Asyarhu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah pada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW di dalam kita beragama. Semoga dengan itu Allah SWT benar-benar menerima setiap amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, sebagaimana dalam ayatnya tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.